Halo adik-adik, apa kabar adik-adik? Persiapkan Alkitab dan alat tulisnya ya, karena kita akan masuk pengajaran kelas kecil. Dan sebelum itu, mari kita berdoa sama-sama ya adik-adik. Mari kita berdoa sama-sama ya adik-adik. Tuhan Yesus yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama di pengajaran kelas kecil ini Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan dapat melakukan sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Yuk adik-adik dibuka Alkitabnya, kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Yuk adik-adik kita buka Alkitabnya di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan adalah firman yang disampaikan kepada kita, adik-adik, untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan. Dan janji Allah dalam Alkitab telah digenapi, dan firman Allah telah bekerja di dalam hati kita, adik-adik. Nah, setelah ini, yuk kita lihat yuk kisah dari Nabi Elia untuk mengingatkan Raja Ahab.
Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38, memerintah 20 tahun lamanya di Samaria. Maka ia mengambil pula Izabel menjadi istrinya, anak Etbaal, raja orang Sidon. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah Dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah demikian." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. "Ya Baal,
Jawablah kami. Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Akhirnya turun hujan di negeri itu, dan orang-orang dapat kembali makan dan minum. Lalu kemuliaan Allah dinyatakan. Orang-orang kembali memuji nama Allah. Nah, adik-adik, dari kisah Nabi Elia dapat kita simpulkan bahwa Nabi Elia tetap setia melakukan firman Tuhan. Walaupun perlakuan Raja Ahab terhadap Nabi Elia menjadi sangat kasar. Nabi Elia dicari-cari di negeri itu untuk diadili. Tapi pada suatu hari Nabi Elia dapat membuktikan kuasa Allah dengan menurunkan hujan di negeri itu. Dan Nabi Elia dapat membuat semua orang dengan kuasa Tuhan, membuat orang-orang kembali memuliakan nama Allah. Dan nabi-nabi palsu itu pun dapat dipatahkan dengan kuasa Allah. Nah, untuk saat ini adik-adik harus tetap jaga kesehatan ya. Makan yang teratur, olahraga yang cukup, dan tetap pakai masker. Dan jika keluar rumah, tetap jaga jarak ya adik-adik. Lalu adik-adik juga harus mendengarkan papa mama adik-adik. Jangan melawannya ya adik-adik. Dan untuk sekolah, adik-adik walaupun online tetap harus semangat, tetap harus mendengarkan gurunya, dan tugas-tugasnya dikerjakan semua. Untuk kegiatannya, adik-adik boleh menghafal dari 4 poin yang dimaksud dari firman Tuhan, yaitu firman Tuhan untuk 1. Mengajar, 2. Menyatakan kesalahan, 3. Memperbaiki kelakuan, 4. Mendidik dalam kebenaran. Jadi adik-adik boleh merekamnya 4 poin itu lalu dihafal, lalu adik-adik boleh kirim ke kakak Angel atau ke kakak Julie. Oke adik-adik, nah sekarang kita mari berdoa yuk.
untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kita telah mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui kisah Nabi Elia. Lalu Tuhan, kita juga telah membaca Alkitab-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Walaupun tantangannya begitu berat, tapi kami percaya Tuhan, nama-Mu dapat dimuliakan Tuhan. Tuhan, jagalah kesehatan kami Tuhan dalam situasi pandemi ini Tuhan. Dan berkati kami dalam sekolah kami Tuhan, walaupun dalam online Tuhan, tetap Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu.